Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Nasional Maidin, Hanoi pada Senin. Timnas Indonesia saat ini masih belum bisa bersantai apabila ingin lolos ke babak final Piala AFF 2022. Hal ini karena Timnas Indonesia sebelumnya pada leg pertama semifinal hanya baru bisa menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0. Hasil itu membuat Timnas Indonesia masih harus bekerja keras di markas Vietnam. Tim asuhan Sintayong dituntut untuk bisa meraih kemenangan. Walaupun sebenarnya Mark Locke dan kawan-kawan masih bisa lolos ke babak final Piala AFF 2022 apabila berhasil menahan imbang Vietnam 1-1 atau 2-2. Ini bisa terjadi karena aturan gol tandang dinilai lebih menguntungkan buat Timnas Indonesia. Tetapi bermain di markas lawan tentu saja membuat tim berjulukan The Golden Star Warriors tak akan memberi kemudahan skuad Garuda. Bahkan sang juru taktik Vietnam, Park Hang-seo, telah bertekad mengalahkan Timnas Indonesia. Pelatih yang pernah membawa Vietnam juara Piala AFF 2018 itu bahkan menekankan tak ingin kalah dari Indonesia. Apalagi mereka bakal main di depan publik Vietnam. Sehingga mereka bertekad pesta gol ke gawang Timnas Indonesia dan melanjutkan catatan bagus tanpa kebobolan selama di Piala AFF 2022. Menghadapi tim tuan rumah yang memiliki semangat tinggi itu, tim asuhan Sintayong harus mempersiapkan diri dengan baik. Untuk itu, ada 3 pemain Vietnam yang harus diwaspadai skuad Garuda apabila ingin lolos ke babak final Piala AFF 2022. Doan Van Hau memang dalam ajang 2 tahunan ini mendapat banyak sorotan. Namun, sorotan tersebut diberikan ke Doan Van Hau bukan sebagai salah satu pemain terbaik. Namun, pemain satu ini menjadi sorotan karena aksi tackle-menekelnya yang cukup berbahaya. Bahkan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, juga telah menyindir permainan Doan Van Hau yang kasar selama di Piala AFF 2022. Pemain Vietnam itu telah menunjukkan permainan kasar baik saat babak penyisihan grup B maupun dalam laga semifinal leg pertama. Van Hau sebelumnya melakukan pelanggaran keras saat Vietnam menghadapi Malaysia dan Azam Azmi dilanggar sampai kesakitan. Namun, serangan brutal Van Hau itu tak mendapatkan kartu apapun dari wasit. Begitu juga saat bertemu Timnas Indonesia, Van Hau melanggar keras Dendi dan Ricky Kambuaya. Namun, wasit yang memimpin pertandingan, yakni Omar Al-Ayaktubi, tak memberikan hukuman kartu kepada Van Hau. Padahal, tak sedikit yang mengatakan harusnya Van Hau dijatuhi hukuman kartu. Hal ini juga bahkan diungkapkan oleh komentator internasional sebelumnya. Permainan Van Hau memang harus diwaspadai karena serangan brutalnya bisa membuat kerugian pemain Timnas Indonesia apabila melakukan kesalahan. Tak hanya itu, ditakutkan juga permainan brutal yang ditunjukkan Van Hau dapat melukai pemain Timnas Indonesia. Oleh karena itu, pemain tersebut harus diwaspadai oleh Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan. Nguyen Hoang Dak menjadi pemain yang juga wajib diwaspadai skuad Garuda. Pemain berusia 24 tahun itu menunjukkan permainan bagus saat leg pertama melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nguyen Hoang Dak menjadi salah satu pemain bagus yang dimiliki Vietnam sebab permainannya selalu berhasil membuat lini pertahanan Timnas Indonesia keteteran. Tak hanya pergerakannya saja saat mengancam gawang Timnas Indonesia, Hoang Dak juga memiliki kemampuan yang bagus dalam memberikan umpan ke rekan yang berada di depan gawang lawan. Untuk itu, pemain satu ini patut diwaspadai. Apalagi saat tampil di kandang sendiri, Hoang Dak telah mencatatkan diri di papan skor, yakni dengan mencetak 1 gol dan 1 assist selama Piala AFF 2002 ini. Dengan catatan itu, tentu saja tim asuhan Sintayong harus bisa mengawal Hoang Dak dan jangan memberinya kesempatan mengancam gawang tim. Hal ini harus dilakukan Jordi Amat dan kawan-kawan demi Timnas Indonesia lolos ke babak puncak Piala AFF nantinya. Selain 2 pemain itu, nama yang tak boleh dilewatkan yakni Nguyen Tien Linh. Pemain satu ini bisa dibilang salah satu pemain paling berbahaya milik The Golden Star Warrior. Nguyen Tien Linh merupakan pemain Vietnam yang juga ikut bersaing di papan top skor saat ini.
Ia telah menyerangkan 3 gol selama tampil di Piala AFF 2022. Dengan itu, pemain satu ini harus dikawal dengan baik oleh para pemain timnas Indonesia. Apalagi bermain di markas mereka, tentu saja Nguyen Tin Linh bakal tampil lebih percaya diri. Melihat situasi ini, para pemain timnas Indonesia harus mewaspadai pergerakan 3 pemain Vietnam ini. Bahkan, saat Van Hao dikritik karena bermain kasar pun, Park Hang-seo justru memuji penampilan anak asuhnya. Sehingga ketiga pemain Vietnam itu tak boleh dianggap remeh. Van Hao, Nguyen Tin Linh, dan Nguyen Duong Dak wajib diwaspadai selama timnas Indonesia bertandang di Vietnam nanti. Apalagi skuad Garuda diharapkan bisa mengamankan tiket final Piala AFF 2022 ini. Tim Merah Putih diharapkan bisa tampil lebih baik dari laga leg pertama dan tak membuang-buang peluang yang ada. Shin Tae-yong juga sebelumnya telah mengaku mengejut latihan finishing timnas Indonesia yang masih bermasalah. Tim asuhan Shin Tae-yong pada edisi ini diharapkan mampu memutuskan rekor buruk skuad Garuda di ajang 2 tahunan ini. Hal ini karena timnas Indonesia telah menjadi runner-up sebanyak 6 kali di Piala AFF. Posisi runner-up terakhir didapatkan timnas Indonesia pada edisi 2020. Saat itu, tim asuhan Shin Tae-yong kalah agregat 2-6 dari Thailand.